Batas itu enggak. Batas. Mati ya, ulang. Sip, satu nanti. Dan oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah datang memenuhi undangan BIMTEK pada sesi 2 hari ini. Bapak-bapak semuanya, calon anggota KPPS, ketua dan anggotanya, ya, masih semangat ya pada siang menjelang sore ini. Tentunya semua sudah makan Pak Bu? Sudah ya? Sudah makan ya, syukur alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesi 2 BIMTEK kita. Bapak Ibu, kembali lagi saya ucapkan Bapak Ibu adalah tonggak ya, tonggak khususan pemilu kita 2024 nanti ya, di tangan Bapak Ibu lah semuanya kita bertaruhkan nasib bangsa kita ini. Mudah-mudahan kita semua aman, lancar, pasarnya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan juga saya atas nama Pak Chandra ya, saya BPS juga. Dari tahun pilkada, sekarang juga pemilu BPS, saya juga sama udah Bapak selaku RT juga. Cuma izinkan saya sini sharing-sharing sama Bapak Ibu-Ibu, bukan berarti saya yang paling pintar, saya tidak menggurui Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sini lebih senior dari saya atau yang lebih jago ya, sampai 4 kali pilpres ada terus. Nah, kan bisa juga 4 kali pilpres ada terus. Jadi sifatnya jika di sharing Bapak Ibu, nanti kita sepakati ya Bapak Ibu, kita sistem sepakat ya. Kita jelaskan sampai selesainya slide atau setiap materi slide yang mengandung unsur pertanyaan kita buka pertanyaan. Nah, sepakatin aja biar nanti waktunya itu memang terjaring dengan maksimal. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya persen nanti bertanya gitu atau dia. Kalau dihabiskan semua baru ditanya, berarti Bapak harus mencatat. Nanti saya mau bertanya ini. Per slide aja. Kalau nggak ada nanti lewatkan aja ya. Kan nggak semua slide bisa nggak ditanyakan karena ada yang sifatnya biasa aja. Ya, oke. Nah, berarti setiap slide nanti ada yang mau tanya. Begitu ya, dibuka ya. Oke. Satu TPS buka dulu satu ya Bu ya, Pak ya. Nanti teratur jadinya bertanya satu TPS satu. Ya. Terus berapa? Kenapa kok main belakang? Ketua nggak? Oh enggak. Mau main belakang aja. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan Pak Bu. Sepakat Pak Bu ya? Sepakat ya? Oke. Silakan nanti acungkan jempol kalau mau bertanya. Kita buka sesi pertanyaannya. Silakan Bu. Ya. Materi substansi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak tahun 2024. Substansi kita Pak, dasar hukum kita Undang-Undang Nomor 7 2017 ya Pak, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2020 dan PKPU Pak Nomor 54 tahun 2023 ya, sampai PKPU terbaru, dasar hukum kita Pak ya. Lanjut. Gabung aja Pak. Tiga tuh, yang kosong depan tuh. Boleh. Nah, boleh. Oke, lanjut. Jadwal dan tahapan ya pemungutan dan penghitungan suara. Yang pertama yaitu pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih. Rentan waktunya Bapak Ibu tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya. Silakan Bapak Ibu anggota KPPS umumkan kepada warganya tanggal 10 sampai 13 itu Bapak Ibu TPS Bapak Ibu sudah Bapak tentukan di mana kira-kira ya. Di mana kira-kira Bapak lokasinya, tolonglah sosialisasi yaitu rentannya. Ya, penyiapan TPS-nya tanggal 13 berarti H-1. Kita nyoblos hari apa Bapak Ibu? Hari Sabtu, Rabu. Oke, berarti tanggal 13-nya hari Selasa ya Pak. Oke, Selasa Bapak Ibu berarti sudah menyiapkan TPS-nya, sudah berdiri tegak. Oke. Pemungutan suara TPS-nya tanggal 14 ya. Berarti hari H-nya itu tanggal 14. Berikutnya tanggal 14-nya juga kita melakukan perhitungan suara. Jadi lewat dari jam 1 ya Bapak Ibu setelah selesai pemungutan suara ya.
14. Selesai dihitung, selesai itu tutup, ya tutup TPS itu untuk melakukan atau menerima kehadiran orang yang nyoblos. Silakan nanti siap-siap Bapak Ibu melakukan perhitungan suaranya. Jadi rentang waktunya sampai besok 12 jam tanggal 15. Ya. Nah, itu seperti ini Bu, tanggal 15 Februari itu jam 12 waktu setempat perhitungannya maksimalnya. Biasanya kita nggak sampai segitu ya. Oke Bapak Ibu, nanti lebih cepat daripada itu. Pengumuman hasil perhitungan suaranya itu tanggal 14 sampai tanggal 15 itu diumumkan. Ya, umumkannya nanti lewat ya di TPS itu nanti kan setelah selesai dengan perhitungan suara tentu banyak warga yang antusias mau nengok ya Bapak Ibu tinggal juga umumkan di situ ada madingnya juga dan nanti juga ada juga aplikasi Sirekap kita. Ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu jadwal tahapan pemungutan dan perhitungan suara untuk Pilpres putaran kedua. Jika terjadi Pilpres putaran kedua Bapak Ibu, berarti rentang waktunya ini Bapak Ibu, tanggalnya dari tanggal 22 sampai 25 Juni 2024. Berharapnya putaran kedua atau enggak Bu? Enggak? Berharap? Nah, ada yang enggak, ada yang berharap. Kalau berharap berarti kan ada honornya lagi kan Pak? Oke. Jadi kalau enggak berarti Bapak Ibu ini mau capek. Oke. Ya kan dua persepsi kan Pak, bisa aja ya. Ada yang berharap boleh, enggak berharap ya enggak apa-apa ya. Ya itu kan semua asumsi Bapak Ibu, kembali ke Bapak Ibu ya. Penyiapan TPS-nya Bapak Ibu kalau Pilpres itu terjadi 2 putaran 25 Juni 2024. Siapkan TPS-nya H-1 dan tanggal 26 Juninya itu kita melakukan pemungutan suara khusus oke presiden. Kerjanya enak presiden aja, nggak ada calegnya. Oke, itu untuk putaran kedua Bapak Ibu ya, enak ya. Kalau putaran kedua calonnya 3 lagi atau 2? 2. Oke, ya, mudah kan Pak kan? Yang honornya sama pula itu kan. Oke, silakan yang baru datang. Berikutnya penghitungan suaranya juga sama Bapak Ibu, sama kayak di 14 Februari, rentang waktunya 12 jam setelah perhitungan suara. Berarti sampai besoknya jam 12 kita selesai ya Bapak Ibu. Oke, pengumuman hasil perhitungan suaranya 26 sampai 27 Juni 2024. Oke, ini teoritis ya. Mungkin jadwalnya yang penting dipahami jadwalnya. Kalau ini sepakat nggak ada yang tanya ya? Nggak ada. Nggak, saya nggak bisa merubah jadwal soalnya. Oke, kalau ini kan yang ditetapkan oleh KPU ya. Lanjut. Ya ini tahapannya pemungutan suara, lanjut persiapan pemungutan suara, lanjut pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara dan terakhir pelaksanaan penghitungan suara. Ini tahapannya Bu. Ya, lanjut. Nah ini pemungutan suara TPS berarti Bapak Ibu mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara itu ke masyarakat ya, umumkan harinya tanggal 14 di mana lokasinya silakan umumkan. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, jadi penyampaiannya sampai tanggal 9 Februari penyampaiannya kepada pemilih Bapak Ibu. Ini namanya dulu surat pemberitahuan kalau sekarang Pak. Kalau dulu namanya C6 ya. Kalau yang mantan anggota KPS dulu namanya C6, sekarang C pemberitahuan namanya. Berikutnya menerima perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suaranya dari PPS. Berarti kami bertugas untuk mendistribusikan logistik kepada Bapak Ibu H-1. Bapak Ibu nanti kami komunikasikan, kami telepon, Pak, Bapak lokasinya di mana? Ini barangnya mau ditaruh di mana? Berarti kami nanti menghubungi Bapak Ibu RT ataupun ketua KPPS-nya. Paham sampai sini Pak ya? Jadi jangan matikan HP-nya Pak. Ini saya taruh di mana logistiknya? Ya kan? Bingung saya. TPS 63. Contohnya Pak, ini contoh. Ya, H-1 saya memberikan distribusi logistik dengan kawan-kawan pakai mobil, kotak suara dan sebagainya. RT-nya nggak bisa dihubungi. Anggotanya juga nggak bisa taruh di mana nih barang ini. Sedangkan besok hari pemungutan suara. Nah, kita maunya kawan-kawan, bapak-bapak, ibu siapkan HP-nya untuk ditelepon dan siapkan ya. Besok kira-kira di mana Bu tempatnya? Logistiknya taruh mana kira-kira? Rumah Pak RT, Pak Ketua. Nah, Pak Ketua lah ya. Oke,
Oke, yang penting jelas Paling ya. belakang nanti Bu ya. Oke, lanjut Bu Pina. Lanjut Bu, sampai berapa nih? Oke, duduk tuh ada Bu. Berikutnya pengumuman hari dan tanggal pemungutan suara ini sama tadi ya. Tanggal 9 Februari sudah disampaikan maksimal untuk C pemberitahuannya. Ya, pengumuman dapat dilakukan dengan cara menggunakan ini sosialisasi Bu. Ya, gunakan tempat ibadah untuk mengumumkan boleh. Ya, gunakan sosial media grup Bapak Ibu di WA boleh. Umumkan aja Bu, mempermudah kerja kita. Habis itu di pos ronda yang bisa duduk warganya umumkan di situ. Bahwasanya tanggal 14 Februari kita mau mencoblos, Bapak Ibu sudahkah dapat undangannya? Kalau belum, lapor ke ketua RT setempat atau ketua KPPS-nya. Nah, itu teknik kita memberitahukan atau mensosialisasikan kepada masyarakat calon pemilih, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Ya, ini surat pemberitahuan namanya dulu C6 Pak Bu ya. C6 ya. KPPS menyampaikan formulir model C pemberitahuan, ya, C pemberitahuan tersebut untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar pada DPT paling lambat tanggal 10 Februari. Wajib didokumentasikan baik foto maupun video, kirim ke PPS. Nah, ini kerja lagi Bu ya. Jadi poin pertamanya Bapak Ibu, ini contohnya C pemberitahuan. Pak Agus, ini saya warga nih, Pak Agus ini ketua KPS. Saya dikasih undangan Pak Chandra, ini undangan untuk mencoblos besok. Maka saya terima Pak RT, terima kasih. Ini undangan saya, termasuk istri saya, maupun kalau ada anak yang sudah bisa milih. Nanti kita foto bersama Bapak, ya, didokumentasikan seperti instruksi itu atau divideokan, foto. Nanti dikirim ke kami pihak BPS. Untuk apa? KPU-nya seperti itu mintanya Pak Bu, supaya betul-betul nggak dijalankan sama Bapak Ibu ini. Dijalankan nggak? Ya, KPPS-nya betul-betul nggak menjalankan dan memberikan undangan ini kepada calon pemilih. Itu maksudnya Bu. Foto aja, selfie boleh atau difotokan orang boleh. Nanti rumah kedua foto, nggak usah di dalam rumah tuh nggak usah semua Pak Bu, satu aja. Misalnya bapaknya, kepala keluarga satu. Lanjut nanti bapak ini rumah sampingnya, lanjut sampingnya, ya. Foto aja, ya. Begitu lagi macam mana lagi Bu? Kami hanya menyampaikan aja. Ini sifatnya dokumentasi. Maksudnya Bu, gini Bu, antisipasinya gini, ya. Supaya kalau ada nanti terjadi permasalahan, contoh, ini bapaknya sentimen nih sama saya nih. Mungkin dia marah, kita berselisih, ini contoh Pak ya, berselisih paham, ya kan, berselisih paham nggak kasihnya undangan sama saya, ya kan, oh Pak ini kan sentimen berarti, ya kan, berarti saya nggak boleh nyoblos, ya kan, nah maksudnya begitu. Jadi kan kalau dia protes, Bapak punya dokumentasinya, ya Pak Bu, menghindari terjadinya konflik interest ya, di tanah. Oke, silakan Pak, dari TPS mana Pak? Ya, 08 Pak. Untuk dokumentasi ini kan kita menggunakan paket data pribadi ya Pak ya. Itu apa ada disertakan biayanya Pak? Nah, dokumentasi cuma pakai kamera aja Pak, nggak ada paketnya. Ya. Nah, Diberikan kita ini uang biaya perusahaannya Pak. nah, nanti bagian dari honor KPPS di sana. Ya Pak. Karena kerja kita Pak, kerja kita katanya di SK itu kan 1 bulan. Jadi terhitunglah dari C pemberitahuan tuh Pak sampai pemungutan suara itu selesai, sampai pleno di kecamatan cair nanti semuanya Pak. Saya nggak bilang honor aja, semua. Kok mau uang ini uang itu tambahan, pokoknya banyak lah Pak ya. Saya nggak tahu karena kami nggak pegang uangnya ya, langsung ke rekening nanti Bapak ketua ya, kami nggak megang ya Pak. Jadi jangan nuntut sama saya, Pak Santa kemarin bilangnya ngasih uang, mana ada saya pegang ya Pak. Oke, pertanyaannya ada lagi, lanjut. Oke, lanjut. Berikutnya apa nih Bu Pina? Apabila pemilih tidak berada di tempat, nah apabila pemilih tidak berada di tempat, solusinya macam mana Bapak Ibu? Boleh lewat tetangga, keluarga. Apabila ada nomor handphonenya boleh Pak Bu. Ya, Ibu di mana berada? Bapak di mana? Saya di, anggaplah di Pekanbaru. Ya,
dijawab, Bu, ini saya titipkan, saya fotokan aja C pemberitahuan Bapak Ibu undangannya, ya, Ibu terima. Oke, Bapak terima, kirim lewat WA, boleh? Boleh Pak? Hah? Screenshot. Screenshot bukti. Kan jejak digital loh Pak, nggak bisa bohong. Oke, apalagi kalau mau dititipkan keluarga boleh, yang penting foto. Ini siapa Bapak? Bapak ini tuh adik saya, boleh. Ya, yang penting surat suara itu tersampaikan. Kalau semua itu terjadi, nggak juga Bu, Pak, nggak bisa juga, nggak jumpa orangnya, nggak kenal semua. Misalnya kan kayak Bapak itu Sakura, rupanya calon pemilihnya orang Pasar Baru, nggak ada, nggak jumpa, nggak ngerti saya orangnya mana-mana. Simpan aja Pak C6-nya, bagikan ke kami, nanti kita buat berita acaranya. Ya, berita acara bahwasanya Bapak itu mengembalikan ke kami C pemberitahuannya sebanyak 100 lembar. Ya, jangan dipaksa dibagi-bagi ya Pak, nggak boleh ya. Nah, C pemberitahuannya nggak boleh dibagi-bagi kepada orang yang tidak berhak. Ya, oke. Lanjutnya, waktu kehadiran Bapak Ibu. Izin Pak Cak. Menambahkan Pak Idin. Ini ya Pak ya, terkait C pemberitahuan nanti itu batas akhirnya sampai dengan tanggal 13 Februari jam 17.00. Jadi seandainya Bapak Ibu nanti menyerahkan ke rumah pemilih di lokasi TPS itu sesuai dengan DPT ataupun DPTP, itu nanti batasnya jam 17.00. Jadi bagaimana apabila ada pemilih datang baru pulang kerja jam 17:05, pemilih tadi mendatangi KPPS, Pak, saya belum dapat C pemberitahuan undangan, ya kan? Yang selebihnya tanggal 7 di jam 17 itu dibuatkan dalam berita acara. Jika seandainya misalnya 100 orang sudah tersalurkan C pemberitahuan tadi dari total 280 sekian pemilih, sisalah 100 orang, berarti sisanya ada sekitar 280-an. Ada pemilih datang jam 17.05 dan seterusnya sampai hingga malam biasanya kan, itu dibuatkan di catatan khusus, tapi tidak masuk lagi ke dalam berita acara penyaluran apa tadi, C pemberitahuan. Misalnya 100 sudah tersalurkan, berarti yang ke 101 tadi itu masuk ke dalam kejadian khusus, catatan khusus kita. Gitu ya. Yang berita acara tetap pukul 17 dimuatkan. Selebihnya dicatatkan ke dalam kejadian khusus, C kejadian khusus, ada formatnya nanti. Berapa orang yang ngambil setelah kita menyalurkan tadi. Itu. Jika nanti pun ada di hari H, dia tidak datang, tapi di hari H nanti pagi yang bersangkutan setelah kita cari rumahnya tidak ketemu, kita datangi rekan-rekan tidak ketemu, tiba-tiba datang pada hari H pagi. Jadi kita cek lagi di DPT, cek DPT ada namanya menyesuaikan dengan EKTP-nya. Nah, itu tetap kita berikan hak pilih dia. Tetap kita berikan hak pilihnya. Paham Bapak Ibu ya tentang penyaluran C pemberitahuan tadi. Yang pasti cocok DPT, cocok DPTB sesuai dengan EKTP dia, kita berikan hak pilihnya. Oke, silakan baca. Oke, terima kasih sudah disampaikan oleh Pak Edi. Kita lanjutkan ya. Untuk ini adalah C pemberitahuan waktu kehadiran pemilih Bapak Ibu ya, substansi pengaturan dan penjelasannya. Jadi ini yang di depan Bapak Ibu ada namanya pengaturan waktu kehadiran. Sebetulnya ini adalah kejadian ketika masa-masa COVID atau virus corona yang kemarin pilkada 2020 Bapak Ibu. Jadi ini boleh diterapkan, boleh tidak, tapi ini tidak sama dengan pilkada kemarin. Bapak Ibu boleh ya, siapa yang datang duluan boleh dia mencoblos ya, sesuai dengan kehadiran, disesuaikan juga dengan syarat dia memilih ya. Nggak ada waktunya, abjadnya nggak perlu ya. Yang nama abjadnya A, B duluan milih nggak ya. Yang abjadnya Z pun boleh duluan asal dia datang hadir duluan ya. Berikutnya pelaporan rekapitulasi formulir C pemberitahuan tidak terdelusi seperti yang dibilang tadi, paling lambat jam 5, yaitu
jam 5 sore ya, jam 17.00 ya. Itu nanti kalau tidak ada silakan balikkan ke kami dengan berita acara ya. Kalau nanti besok dia nggak membawa undangan, boleh dia mencoblos asal membawa KTP elektronik ya Pak Bu. Oke. Ini adalah perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara ya. KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ya, dan dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima PPS paling lambat tanggal 13 Februari ya Pak Bu. Ini di dalam kotak suara, dan itu depan ada juga di luar kotak suara. Di dalam kotak suara ada surat tinta, surat suara, tinta, segel ya, karet, karton dan lain sebagainya. Sedangkan di luar kotak ada kotak suara, bilik suara, tanda pengenal ya, lem dan lain sebagainya. Jadi yang di dalam kotak Bapak Ibu tidak untuk diganggukan, dan di luar kotak itu silakan nanti diproses. Dan ini nanti yang diterima Bapak Ibu bukan untuk dibuka juga, nanti dibuka setelah melakukan briefing dan dengan pengawas ketika akan memulai pemungutan suara. Oke, lanjut. Nah, inilah jenis-jenis perlengkapan dan pemungutan dalam kotak suara Bapak Ibu. Dalam kotak suara itu ada C hasil presiden wakil presiden, ada C hasil DPR RI, dan C hasil DPD provinsi dan juga kabupaten Bapak Ibu. Di dalam situ juga ya ada perlengkapan model C pemberitahuan, ada C pendamping KPU Bapak Ibu, ada juga C kehadiran ya. Nah, dulu ada juga namanya sini Bu, C itu kan dulu kan namanya plano Pak Bu ya. Ya Pak Gus, dulu namanya C plano ya. Ya. Sekarang namanya C hasil ya. Oke, lanjut. Persiapan pemungutan suara ini sudah disebutkan tadi, lanjut aja. Oke, lokasi tempat suara, pemungutan suara. Ya, pertama ruang terbuka ataupun ruang tertutup. Kalau terbuka berarti boleh depan rumah, boleh di lapangan, boleh dia di sekitar ruang tanah kosong Bapak Ibu, atau depan Pak RT boleh juga. Mungkin Pak RT-nya lebih bagus, rumahnya ada kanopinya dengan ukuran yang sangat memadai. Ukuran standar kita 10x8 ya, panjang 10, lebar 8. Tapi kalau nggak ada semua itu, boleh di aula atau gedung serbaguna ya. Ya, nggak boleh di mana Bapak Ibu? Tempat ibadah ya Bapak Ibu ya, tempat ibadah itu tidak boleh. Oke, sekolah juga tidak boleh ya. Tapi kalau rumah Pak RT boleh, rumah Pak RW boleh. Oke. Nah, itu tidak dibuat rumah ibadah, ukurannya sudah saya bilang tadi, harus sudah selesai H-1 sebelum pemilu itu dimulai. Jadi TPS-nya sudah oke, sudah berdiri tegak, kursi mejanya H-1. Oke, lanjut. Silakan perhatikan Bapak Ibu denah pemungutan suaranya ya. Seperti di depan Bapak Ibu. Di depan ada kursi KPPS 1 sampai 7. Ada pengawas, ada calon pemilih ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pintu masuk, pintu keluar. Kira-kira kalau sampai sini ada yang bingung nggak? Kalau di TPS biasanya pintu masuk semua atau ada pintu masuk keluarnya? Pintu masuk aja Bu, boleh. Keluarnya nggak usah. Hah? Oke. Ibu pertama ya. Kok masa Ibu kita udah pernah nyoblos sebelumnya kan? Udah pernah. Ya. Jadi pintu masuk sama pintu keluar berbeda ya Pak. Oke, nanti tabrakan ya. Jadi pintu masuk keluar itu denah seperti itu. Nah, pas seperti itu sebut ya. Bilik suara, ada kotak suara, dan juga nanti itu ada saksi dan pengawas Bapak Ibu ya. Yang di luar Bapak Ibu siapa itu yang di luar? Yang di luar ya pemantau atau ya pihak keamanan dari luar ya kan, ada kepolisian, satpol atau penonton warga setempat kan suka juga nonton, tapi nggak boleh masuk ya di luar. Oke, itu denahnya. Sampai denah ada yang tanyakan nggak? Caranya gimana buatnya Pak? Bapak Ibu paham lah, saya nggak paham tuh buatnya, apalagi kamu ya. Bapak Ibu paling paham lah itu, apalagi kan bapak-bapak ini kan sudah senior, apalagi
yang sudah pernah berkali-kali membuat TPS, yaitu ukuran seperti itu ya. Tendanya macam mana Pak? Tendanya silakan Bapak Ibu pandai-pandai mencarinya, karena uang tendanya sudah ada. Oke, sampai sini tendanya. Lanjut Pak, Bu. Lanjut cepat selesai kayaknya kan? Iya. Oke, KPPS wajib Bu, KPPS wajib membuat kursi 25 kursi kita Pak, 25 kursi kita siapkan di dalam TPS. 5-nya prioritaskan untuk 1 disabilitas, orang yang kekurangan Pak, 2 lansia, habis itu ada juga ibu hamil Pak ya, ibu hamil seperti depan tuh, habis itu ibu-ibu yang membawa balita dan juga pemilih khusus lainnya ya Pak. Ini 25 ke belakang, 5 di depan tuh tolonglah untuk mereka ya Pak. Masa nggak mau ngalah ya orang-orang pemilih, orang yang udah bunting 9 bulan ya, hamil 9 bulan, kita bantu untuk segera dia mencoblos ya Pak Ibu ya. Jadi perlakuan tuh perlakuan khusus ya Pak. 5 itu prioritaskan untuk mereka ya. Ya Bu, ya 5 tadi prioritaskan untuk mereka ya. Pemilih yang punya 5 prioritas ya, ibu hamil, lansia, ya disabilitas. Oke, lanjut. Berikutnya tata cara pemungutan dan hitungan suara ya. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS, ketua ini kepada anggota. Ketua memberikan penjelasan kepada anggota bahwasanya 1. Tata cara pelaksanaan pemungutan dan hitungan suara di TPS, jelaskan kepada anggotanya Pak. Tapi kan sini semua hampir berangkat semuanya ya, sama-sama tahu lah. Tapi kalau lupa lagi nanti Pak Ketua kasih tahu ke anggotanya lagi tugasnya. Yang kedua, pembagian tugas anggota KPPS. Nah, KPPS kita ada berapa Pak Bu? 7, oke mantap. 7 KPPS kita dan ditambah 2 keamanan di mas kita. Oke, berikutnya penjelasan kepada anggota KPPS tersebut dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum hari H. Tanggal pencoblosan tanggal 14 ya Bapak Ibu. Tanggal 13-nya Bapak Ibu kumpul dan diskusi ya. 7 anggota KPPS tersebut kumpul dan diskusi. Pak, ini saya ketua, Bapak anggota kita kumpul. Ini kan bisa juga sambil membuat tenda, bisa juga kumpul ya kan, buat tenda. Nanti Bapak KPPS 1, Pak, Bapak KPPS 2 ya, Bapak yang 3 ya. Kan ada juga rukes Pak, saya KPPS 7 lah, jaga tinta aja. Nah kan ada juga kayak gitu Pak, diskusi, ya kan? Ya kan Pak Bu ya? Saya Pak di KPPS 6 aja lah, jaga kotak suara, ya kan? Kan ada request tadi kawan-kawan sesi 1 gitu juga. Pak ketuanya nggak mau, enak aja kamu katanya kan? Mau itu aja terus ya kan? Kamu kan orang kantoran, jadi KPPS 23 aja, nah, kan? Bahkan jadi operator sekalian Bapak Ibu disuruh sama ketuanya. Jadi tapi bukan berarti jaga tinta juga nggak bagus. Siapa bilang? Ya sama semuanya. Ya, mau jaga tinta, jaga bilik suara sama ya. KPPS 1, 2, 3 sama. Semuanya kerja tim ya kan. Cuma kesannya aja yang kurang, nampaknya kok jaga tinta aja kan ya gitu. Ya, padahal jaga tinta itu Pak, ya jaga tinta itu ya itu berat loh. Jadi orang yang mencoblos itu tugas Bapak Ibu yang jaga tinta itu. Mana jari kelingkingnya? Cobloskan ke dalam-dalamnya. Nggak ada cerita sedikit, nggak boleh sekarang Pak. Pak saya anti, nggak bisa. Aturan sekarang mana kelingking ibu, tanya ibu pokoknya masukkan ke dalam-dalam. Nah, kan harus galak sedikit tuh, ya. Karena menghindari orang yang nyoblos 2 kali. Itu aturannya. Ya kan berat juga jaga tinta kan, kalau betul duduk dia kan. Oke, lanjut. Pelaksanaan pemungutan suara, ya. Memeriksa TPS dan perlengkapan, pastikan TPS-nya masih ada Pak. Jelang hari H, tanggal 13 dibuat, tanggal 14 kursi hilang. Meja hilang. Ya kan kita nggak tahu Pak ya. Pastikan itu kejadian maling nih banyak nih sekarang dia. Ya. Tanggal 13 dibuat, 14 meja hilang. Ya. Itu antisipasi. Paginya Pak Ketua siap-siap. Habis subuh kalau perlu lihat ya, cek betul barang itu ada apa enggak. Ya. Ya, silakan. Berikutnya menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing pemilu beserta kelengkapannya. Setelah dicek tadi, tempatkan Pak
ya, di mana bilik suaranya ditaruh, kotak suaranya. Habis itu meja-mejanya sesuai denah tadi, ya. Habis itu mempersilakan atau mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk, ya. Ini kan sudah di set nih Pak, ini ada di set, ya, denahnya. Ibu ini datang pertama, berarti antrian 1, 2, 3, 4, 5, begitu seterusnya. Berarti nanti kalau dipanggil oleh Pak Ketua ini, misalnya Ketua KPS-nya, Bu, maju, ambil suara. Ini Bapak lanjut, karena kan bilik suaranya banyak, ya kan? Ya kan bisa 1, 2, 3 masuk. Nanti lanjut berikutnya. Nggak ada nanti yang di situ tiba-tiba melonong ke sini minta, nggak bisa, antri, ya Pak. Jadi kalau udah antri nanti dipanggil. Oke Bapak Ibu, sekilas itu. Dan saksi yang berikutnya harus menerima mandat. Saksi Bapak Ibu menerima mandat dari partainya, berbentuk surat teken basah capnya Pak Bu, ya, harus pakai kop partainya, ya. Boleh Bu kalau nggak Pak sama mandat masuk ke TPS? Nggak boleh ya, nggak boleh masuk ke TPS kalau tidak bawa apa-apa, modal dengkul aja nggak bisa, ya. Saksi nggak boleh nggak bawa apa-apa, bawa surat mandatnya, ya. Bu, kalau misalnya Pak, kalau saksinya datangnya terlambat, boleh masuk? Boleh, maksudnya boleh. Yang penting surat mandatnya tetap diberikan. Tapi itu mundurnya nggak boleh diprotes, katanya Bapak tadi yang satu. Boleh Pak, jam 9 dia datang. Ya, kalau memang dia banyak kali alasannya ini tuh ya kasih aja masuk, nanti surat mandatnya ada. Tapi yang sudah terjadi tadi, pemungutan suara tadi, jangan ada ditanya-tanya lagi. Oh, dia kan nggak tahu, ya kan? Oh, baru datang tiba-tiba protes yang milih tadi itu siapa? Nanya-nanya, nggak bisa seperti itu. Oke, Pak Ibu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu harus tegas ketika hari H, tegas betul sama orang-orang seperti itu. Kita yang punya kuasa Pak, Bapak di situ yang punya istana, Bapak rajanya, ya. Itu Bapak yang ngatur semua orang itu. Ikuti perintah Bapak Ibu, ya. Kalau nggak mau silakan pulang. Nah, ya. Oke, lanjut, Pina. Rapat pemungutan suara yang pertama 1, ya, yang sudah pengalaman. Tentu sebelum acara pemungutan suara dimulai, Bapak-bapak, Ibu nanti disumpah. Bacakan sumpahnya Pak Bu. Ya, kamu atau bapak-bapak, ibu nanti disumpah ya. Ketika menjalankan tugas harus berintegritas. Nanti sumpahnya ada ya. Janji sumpah Bapak Ibu ketika sebelum memulai pemungutan suara. Ya. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota TPS ini sudah harus paham ya. Kasih tahu ke pemilih, kasih tahu ke anggota KPS tugas Bapak. Kalau hari H jangan lagi Pak minta bagi-bagi ya Pak. Hari H itu jangan minta bagi lagi saya ke PPS berapa. Kemarin dari 7 Bapak ke PS 5, kok minta sekarang ke PS 7? Jangan seperti itu lagi. Kalau udah sepakat sebelumnya laksanakan. Nanti pusing ketuanya, ya berubah-berubah. Kemarin ditunjuk jadi ke PPS 3, minta 6 pula, minta 7 pula. Kan tugasnya sudah dibagi. Ya, ya Pak Ketua ya, Pak Ketua, siap ya? Pelaksanaan pemberian suara selanjutnya. Oke, lanjut. Saksi dan pengawas ya. Pengawas juga ada suratnya Pak ya, ada suratnya. Mereka sebagai pengawas ada badge-nya nanti. Saksi juga ada surat perintah tugasnya Pak. Mereka juga ada surat mandatnya. Itu harus ditunjukkan ya Pak Bu. Ya, nggak boleh nyelonong ke TPS Bapak Ibu tanpa ada pemberitahuan. Ini saya pengawas. Pak, saya lapor, saya pengawas TPS, Bapak TPS sekian. Oke, saya terima. Nah, ini surat perintahnya. Saksi gitu juga, mandatnya juga Bapak terima. Ini saya dari partai politik A. Nah, silakan Bapak terima. Yang penting teken, tanda tangan, basah, ya, Bapak Ibu. Oke. Ini salah satu kriterianya Bapak Ibu. Adapun ketentuan terkait saksi, ini salah satunya. Ya, hanya satu saksi Bapak Ibu. Ya, yang pertama sudah dijelaskan, hanya satu saksi yang boleh berada di dalam TPS Bapak Ibu. Kalau ditambah 2 lagi, 3 lagi boleh nggak? Boleh Bapak Ibu? Boleh asal partainya beda Pak. Boleh asal partainya beda. Bapak mantap kali jawabannya. Ya, ya. Saya mau bilang nggak boleh nanti ketahuan nih partainya sama ya kan? Langsung dijawab Bapak itu. Boleh partainya beda. Hampir saya terjebak dengan Bapak itu jadinya kan? Oke.
Oke, jadi boleh partainya beda. Kalau satu itu syaratnya adalah satu dalam TPS. Kalau dua boleh tapi gantian, satu di dalam dan satu di luar. Nah, sama dengan jawaban Bapak itu. Ya, tiga boleh, satu di dalam, dua di luar. Oke, karena orang mungkin capek gantian saja. Yang kedua, membawa dan menyerahkan surat mandat. Oke, tidak menggunakan atribut. Yang poin ketiga Pak, dilarang menggunakan atribut partai ya Pak Bu. Saksi Bapak ini saksi partai politik. Contoh, dia bawa baju tulisannya coblos nomor ini, itu nggak boleh ya Pak. Ya Bu, suruh ganti bajunya pulang dulu. Ya, saksi apa ini? Ini suruhnya nyoblos itu pula di semuanya. Ya, sekalian dia sosialisasi ya Pak Bu. 4, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing calon partai politik. Ya, tapi yang di dalam hanya 1. Oke, lanjut Bu Pina. Pemantau dan pewarta ini adalah pihak-pihak yang meliputi wartawan ya atau peliput media cetak maupun elektronik. Boleh Bu datang ke TPS Ibu, Pak? Boleh meliput di dalam atau di luar? Oke, di luar. Mantap oh ya. Di dalam nggak boleh ya. Jadi boleh diliput. Jadi diliputnya juga harus mereka pakai band izin dari ya yang bersangkutan, yaitu Komisi Pemilihan Umum kita. Oke, lanjut Bu. Kegiatan KPPS pada rapat pemungutan suara. Ya, ini KPPS ini membuka perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara dengan ketentuan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara secara tertib, teratur, ya. Yang B-nya memperlihatkan kepada pengawas. Udah buka kotak suara, lihat kepada pengawas, Pak aman, kosong ini kotaknya ya, nggak ada yang lain ya, nggak ada uangnya di dalam ya Pak, kan gitu kan biasanya. Pak ini nggak ada uangnya dalam kotaknya. Dicontoh Pak ya, kosong ya, kosong. Ini pengalaman kan itu ya. Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan 2% ya dari jumlah DPT. Itu surat suaranya, jumlah DPT-nya 500, 2%-nya berapa Pak? Hah? 25? Banyak kali Pak. 500 dari 2% berapa? 10. Ya, 10 ya. 10, jadi dihitung berarti 10. Ya. Boleh kurang, kalau kurang berarti silap dengan KPU-nya ya kan? Ya, silap. Nanti kalau kurang berarti tinggal buat berita acara atau catatan khusus. Yang pilih masih banyak, nanti minta ke TPS sebelah. Oke. Habis itu memberikan penjelasan kepada pemilih, ya, saksi dan pengawas bahwa jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian suaranya, kasih tahu, tata cara pemantau, pembagian tugas anggota TPS, selesai. Oke, itu teoritis. Oke, lanjut. Tata cara pemberian surat suara oleh pemilih, ini yang lanjutkan ke gambar aja. Oke, ini dulu saya jelaskan ya. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS 1. Wah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Penting dan sangat penting, urgent. Pemilih KTP elektronik yang terdaftar dalam DPT TPS yang bersangkutan. Berarti syaratnya wajib KTP elektronik ya. Ibarat orang syarat itu dia syarat pertama. Ya, kalau orang menikah syaratnya apa? Nah, itu misalnya dia syaratnya adalah mesti punya KTP. Nah, contoh ya kan, laki-laki perempuan. Contoh ya. Kedua, pemilik KTP itu terdaftar dalam DPTB. DPTB itu apa? Daftar pemilih tambahan. 2. 3. Pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB. Berarti ini DPK ya, yang di atas jam 12. Ya Pak. Oke, berikutnya penduduk yang telah memiliki hak pilih ya. Punya hak pilih ya. Dia ya, terdaftar misalnya hak pilihnya di mana ya. Misalnya kalau kita di sini di Kuala Kampar boleh nggak Bu pilihnya di sini? Boleh. Boleh. Ada surat pindahnya. Oke, ada surat pindahnya Pak ya. Pemilih itu pun sampai kemarin tanggal 15. Surat pindah itu untuk DPTB. Semua sekarang tersistem kok. Menjadi seorang DPK aja sekarang harus tersistem, harus melapor juga ke kita, ke KPU. Ya, mau pindah nih
sama-sama KTP pelawat, cuma dari Kemang ke sini aja pindah, wajib melapor. Ya, wajib melapor. Kalau nggak sesuai sistem nggak dapat suara. Namanya DPTB. Berarti kalau Kemang ke sini boleh nggak dapat anggota kartu suara DPRD-nya? Nggak boleh karena sudah beda dapilnya. Nah, itu salah satu metode sekarang di KPU bahwasanya semua itu harus tersistem. Orang Jakarta numpang lewat di sini boleh nggak milih? Nggak boleh. Ya, semuanya sudah harus masuk ke sistem KPU, sudah terdaftar di DPT, DPTB ataupun DPK. Silakan. Ya, kalau DPK berarti jam 12. Itu pun harus KTP Kerinci Timur. Oke. Dapat dalam hal pemilih KTP belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan surat keterangan yang telah dilakukan perekaman KTP. Ini pakai suket, surat keterangan dari Capil atau Dinas Dukcapil. Pak Capil, saya mau minta suket nih, KTP saya hilang atau nggak ada, belum buat. Nah, silakan minta. Nanti sama ngelapor ke mau memilih ke TPS. Pak, saya mau nyoblos. Mana KTP-nya? Nggak ada Pak, ini suket. Jangan suruh pulang Bu ya, terima. Berarti dia berhak memilih, ya. Berhak dia memilih. Terdaftar di DPT, ya boleh, ya lebih baik. Jadi dia harus diprioritaskan. Ya Bu, bisa jadi kan KTP-nya masih proses pembuatan atau percetakan. Oke, lanjut. 5 jenis surat suara untuk DPT. 1 Pilpres, 2 DPD, 3 DPR RI, 4 provinsi, 5 kabupaten kota. Ya, itu untuk DPT. Jangan salah Bapak Ibu. Ya, 5 DPT itu wajib dapat ini. Ya, kalau nggak DPT, nah itu kecuali DPT daftar pemilih tetap sudah ada di rekapitulasi, sudah ada di daftar hadir Bapak Ibu. Ya, sudah ada di situ DPT siapa aja orangnya. Pak Agus, Pak Romi, Pak ini, Bu ini sudah ada di DPT. Berarti yang sudah ada di situ jangan sekali-sekali Bapak Ibu tolak. Dia dapat 5 surat suara. Nah, berikutnya ada DPTB. DPTB ini ada presiden, surat suara DPR, DPD. Coba lihat gambarnya Bu. Yang di gambarnya. Dia skip dulu. Yang gambarnya di sini. Gambar DPTB. Nah, gambar. Yang sebelahnya lagi. Nah itu. Ini Pak Bu. Hah? Keluarkan dulu apa PowerPoint-nya tadi. Di close. Hah? Mana tadi? Ini mana? Tunggu dulu. Oke, lanjut aja yang PowerPoint tadi mana Bu? Jadi close. Nah, ini Bapak Ibu. Oke,
Oke, boleh sambil ngopi ya. Ya, DPTB itu daftar pemilih tambahan, Bapak Ibu. Kalau dia, kita diskusi aja ya. Kalau dia KTP-nya siap, Bapak Ibu, sudah mendaftarkan ke kita ke KPU bahwa dia mau menyoblos pas hari H di Pangkalan Kerinci Timur, tepatnya pada TPS 61 contoh, ya. Dia sudah terdaftar. Besok dia berarti membawa surat undangan itu seperti ini, Bu, yang sudah dicetak ya dari KPU. Dia DPTB dari SIA, Pak Bu. Kira-kira kalau dari SIA dia dapat berapa surat-suaranya? 5, 4, 3 Bu, 4, 4. Oke, ada 4, ada yang 3. Oke, kita satukan persepsi kita. SIA yang sama dengan kita apa? Provinsi, DPD, terus presiden. Lebihnya beda. RI beda. Oke, mantap ya. Berarti 3 ya. RI kita bukan Riau 1 ya. Kita Riau 1 atau Riau 2? Mereka Riau 1, kita Riau 2. Ya. Habis itu calegnya beda kan, caleg kabupaten kan SIA sama kabupaten Pelalawan beda. Berarti dapat 3 surat suara ya Pak Bu. Harus membawa surat keterangan DPTB dari KPU yang kemarin Bapak Ibu sampaikan kepada kami yang calon-calon pemilih pindahan. Oke, itu dia Bu ya. Pemilih DPK dapat berapa surat suara? DPK daftar pemilih khusus, modalnya KTP doang, jam 12. 5, oke, 5 juga Pak Bu. Dia dapat juga 5 surat suara, tapi jam 12 ke atas. Ya, Pak Bu. Jam 12 ke atas dia dapat juga 5, ya. Tapi yang menjadi raja di situ adalah DPT. Wajib ya prioritaskan. Dia mau datang jam setengah 1 boleh Pak Bu DPT? Boleh. Berapa surat-surat dikasih? Ya, jam tetap 5. Kalau habis surat-suratnya? Gimana Bu? Iya, kalau habis kata Ibu ini pinjam ke TPS sebelah. Betul ya. Kalau habis di TPS Bapak Ibu pas hari H, mereka DPT wajib 5, berarti kita pinjam ke sebelah TPS sebelahnya ya. Sampai ya kalau tutup sama ya. Kalau lewat udah tutup dari jam 1-an baru orangnya salah ya. Walaupun DPT yang tetap tutup nggak bisa. Gimana Bu? Iya, kita disuruh untuk seperti itu Bu. Nanti Bapak Ibu, ini ketuanya, nanti Ibu disuruh, Pak Ketua nyuruh, buat catatan khusus, bahwasanya kita minjam ke TPS sebelah, TPS-nya berapa Pak TPS sebelah ready-nya? 20 suara, kasih aja Pak ke dia. Kan kadang nggak semua TPS tuh suaranya habis, bisa jadi ya terjadi sisa. Kalau habis lagi macam mana Pak? Pinjam lagi tetangga terdekat. Kalau habis lagi sampai ke jauh-jauhnya ya. Oke, ya, itu contohnya seperti itu. Kalau enggak nanti kontak kita, baru nanti kita bantu informasikan TPS mana yang masih surat-suaranya berlebih. Kalau DPK boleh dicarikan Bu. DPK tidak, daftar pemilih khusus tuh jam 12 sampai jam 1. Kalau habis surat-suara ya udah habis, nggak bisa lagi. Ya, habis, nggak boleh dicari-cari ke samping-sampingnya. Nah, itu kan resiko DPK. Ibarat orang ini nggak rajanya gitulah ya. Sepertinya seperti itu. Oke Pak Ibu ya, lanjut. Tugas KPPS 1, nah, Bapak Ibu ya. Ini perlu saya bacakan Pak Ibu atau baca aja dulu? Ada baca catatannya? Oke. Yang pertama, Ketua KPPS. Jelas Ketua KPPS ini memimpin rapat ya, memimpin semua kondisi yang ada pada hari itu, yaitu ya pas harinya ya, pimpin semuanya anggotanya Pak Ibu, tugasnya ya. Pertanggungjawabannya itu ketua ya, menyiapkan semuanya. Ketua yang paling dominan situ hari H kerjanya apa Bu? Tanda tangan ya, betul, tanda tangan ya. Tuh tanda tangan aja biar cair ya. Tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan ketua berarti tidak sah. Bukan tidak cair Bu, tidak sah salahnya ya.
Harus ada tanda tangan ketuanya. Oke. KPPS 2 menerima dan mengurutkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan KPU. Ini udah datang nih, nyoblos. Ini KPPS 2 tugasnya menerima itu ya. C pemberitahuan tuh baik surat pindah juga, KTP atau suketnya, atau yang terdaftar di DPT atau DPK, dan mendapatkan surat suara pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran. Jadi KPPS 2 gitu, menerima daftar surat suketnya, menerima C pemberitahuannya atau KTP-nya, nanti baru disuruh duduk. Pak, silakan duduk. Nanti Bapak tunggu panggilan dari kami. Nah, itu KPPS 2. Tugas lainnya dan diberikan lagi KPPS itu opsional. Oke, lanjut. KPPS 2 dan sekarang yang ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir model C pemberitahuan. Ini tugasnya mengumpulkan. 2, 3 ini pada prinsipnya hampir bersama ya. Dia kan sebelahan ya. Habis itu juga mengumpulkan surat pindah memilih model A, surat pindah memilih KPU setelah pemilih mendapatkan surat suara yang dicoblos ya. Tugas lainnya diberikan oleh ketua KPS ya. Jadi tugasnya mengumpulkan untuk KPS 3, 1, 2, 3 ya. Dekat-dekat sama ke ketuanya. Itu tugas KPS 3. Nah, ini 4 nih harus juga jeli nih tugas KPS 4. Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan. Waduh, harus ketat dulu. Galak nih KPS 4 nih. Pak, udah tunjuk Pak KPS 4 siapa Pak? Udah tunjuk KPS 4 nih. Cewek cowok Pak? Cowok yang ini. Ini besok agak galak Pak ya. Agak galak, periksa ya Pak ya. Oke, periksa jarinya atau udah pernah nyoblos. 2, meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik ya, dan perekaman suket kalau ada ya. Itu KPPS 4. Dan sifatnya KPPS 4 juga membantu kerja ketua. Ya. 3, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik ya. Ini contoh. KTP-nya apa? Ini bukan wajah Bapak ini orang lain ya Pak. Betul nggak? Kan ada juga nipu-nipu nih ya. Ini bukan Bapak nih. Wajahnya itu hitam Pak di dalam itu, Bapak putih. Nah, bisa jadi ya. Contohnya seperti itu. Periksa ya. Namanya juga kita Pak sebagai anggota KPPS kita kan harus cermat, jeli. Masa kita mau ditokoin orang ya kan? Nanti setelah dia cerita Pak kok kejadian ini dalam tanda kutip, kalau terjadi yang lolos 1 orang, nanti kan dia cerita TPS 50 sekian itu gampang labuinya ya. Pasti dia cerita Pak ya, ini pernah pengalaman ini kejadian TPS 64 itu gampang kali bobolnya ya, saya aja lewat padahal saya nggak punya hak pilih di situ katanya ya. Nah itu kejadian Pak, ini antisipasi ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak, tapi saya lihat orang sini hebat-hebat semua ya, jago-jago, kayaknya nggak mungkin lewat ya, tikus pun mungkin nggak lewat nanti. Itu contohnya, takut nih orangnya jeli-jeli ya. Itu 4 Pak. KPPS 4, apabila pemilih terdaftar di PT memeriksa kesesuaian model C-nya Pak ya, seperti yang tadi pemberitahuannya mana ya. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB memeriksa kesesuaian nama pemilih antara modelan dia di DPTB, periksa sama nggak di C pemberitahuannya, sama nggak di KTP elektroniknya. Itu tolong dicocokkan Pak ya, termasuk pindahannya ya, model daftar pindah pemilih. 6, apabila terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB memeriksa kesesuaiannya Pak ya, antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektroniknya ditunjukkan oleh pemilih yang memastikan bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT ya. Jangan sampai ini terjadi penipuan ya, cocokkan betul tadi KTP-nya, suketnya dengan orangnya Pak ya. Ada nggak di DPT? Nanti di DPT nggak ada, dia main KTP main sodorkan aja ya, berarti orangnya nggak cocok, ditolak ya Pak. Tapi kalau dia jam 12 ke atas modal KTP boleh, KTP Kerinci ya Pak ya, Kerinci Timur boleh modal KTP, tapi jam 12 ke atas. Oke, itu KPPS 4. Lanjut. KPPS 5 ya, itu bertugas meminta pemilih ya untuk menandatangani formulir model C daftar hadir. Daftar hadir nanti ada, sudah lengkap Pak, sudah ada nama-namanya ya, nggak perlu lagi mencatat-catat. Namanya sudah ada, Pak Agus namanya ada, Pak Beni ada, sudah ada. Tinggal Bapak teken aja lagi ya. Bu Ani, dah masuk.
sudah lolos ini semua KTP dari periksa, silakan tanda tangan ya daftar hadirnya. Meminta pemilih untuk menandatangani formulir. Oke, menuliskan nama lengkap sesuai KTP ini kalau tidak ada. Kalau dulu, sekarang kan sudah ada namanya ya. Berikutnya menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas ini kalau disabilitas ya. Mempersilakan pemilih menempati tempat duduk ya. 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih hampir sama ya tugasnya ya. Dia kenapa hampir sama Pak? Karena dia dekat-dekatan nanti dan tentu nanti kalau pemilihnya banyak nggak mungkin dong 1 orang, pasti 2, 3, 4 ini bisa membantu nanti sifatnya ya, bisa melayani masyarakat yang milih dan menunggu untuk daftar tunggunya. KPS 6 lanjut. 6 apa Pak? 6 seperti kita bilang tadi yaitu apa? Ya, mengatur dan memastikan pemilih memasukkan surat suaranya sesuai ke kotaknya. Boleh nggak kotak presiden dimasukkan surat suaranya anggota DPR RI? Nggak boleh. Ya, kacau urusannya nanti. Kita nanti jadi pemungutan suara ulang, bahaya ya Pak ya. Itu tugas KPPS 6 tegap. Contoh nih Bapak ini KPPS 6, dia berdiri di situ untuk di belakang kotak suara. Boleh dibantukan Bapak Ibu nengok dulu. Nggak apa-apa kita kan sifatnya membantu ya. Nggak apa-apa kita tegas sedikit. Pak, boleh diperlihatkan itu warnanya apa? Kuning nih, masuk nih DPR RI Pak. Nah, kita bantu aja arahkan. Daripada nanti kita sesat, bukan sesat gimana? Ulang maksudnya, bongkar lagi kan urusannya repot. Ya mending Bapak lebih bagus tegas ya. Jangan orang itu langsung memasukkan langsung, bantu aja. Iya kalau orangnya jeli Pak, main masukkan aja gimana? Kan Bapak KPPS 6 kan bertugas melihat itu ya. Nah, ini pilpres Pak, warnanya abu-abu, nah, masukkan ke kotak abu-abu. Bantu aja Pak, boleh dibantu boleh. Ya nggak boleh dibantu mencoblos. Oke, KPPS 7 menjaga tinta. Oke, cocokkan culukkan ke dalam ya, culukkan namanya Pak ya. Culukkan ke dalam botol tinta sedalam-dalamnya. Biar ada tanda yang sangat bisa merekat ke jarinya, menghindari kecurangan yang terjadi. Oke, berikutnya ini jelas surat suara tata cara pencoblosan. Oke, lanjut Pina. Tata cara pencoblosan. Nah, ini ya. Bapak Ibu, depan ini kalau tiganya apa Bu? DPR RI, DPD itu apa? Ya, presiden ya. 3 calon presiden kita ya. Yang dicucuk di mana Bapak Ibu? Yang dicoblos. Oke, yang dicoblos berarti di sekitaran ya, di sekitaran kotak tersebut Bapak Ibu. Bolehlah di nomor urutnya boleh, di badannya boleh ya, selagi masih di lingkaran kotak tersebut ya. Jangan di luarnya, kalau di luarnya tidak sah ya. Itu boleh nomor 1, 2 atau 3, pokoknya di sekitar situlah. Bapak Ibu tolong juga sosialisasinya ya. Untuk seperti itu ya, suara sahnya. Lanjut, ini untuk presiden, suara sah presiden ya. Surat suara harus ditandatangani oleh ya ketua KPPS. Oke. Dan ini contohnya Bu untuk DPR ya, DPD ya. Ini contoh lah Bu, untuk caleg Bu ya, untuk partai Bu. Yang ujung sebelah sini itu surat suaranya sah, yang ujung nggak sah karena 2 dicucuk ya. Bapak nggak sah karena 2 juga dicucuk. Bapak nggak sah ya, dicucuk, nggak suka dicucuk dua-duanya. Bapak nggak sah ya. Yang bilang sah siapa? Yang bilang sah, kita diskusi aja ya. Nggak apa-apa, salah kan benar kan biasa kan, kita diskusi. Sah, Pak Bu, ada yang bilang sah? Ini udah judulnya sah ya. Ya suaranya sah Pak Bu ya, karena dia itu masih masuk ke dalam suara partai ya. Suara partai Pak, cocok dua-duanya berarti masuk suara partai ya. Kalau di sini misalnya dia tidak sah, kalau misalnya di sini orangnya meninggal dunia, sudah ada keterangan nanti meninggal, baru masuk ke nomor 3 dihitung. Ada Pak C hasilnya suara partai ada ya, di situ ada. Nanti Bapak boleh diperhatikan oleh rekan kami yang lainnya nanti.
Ya Bu, yang nomor sebelahnya lagi Partai Tomat, ya surat sahnya di ujung, tapi masih di garis sah Bapak Ibu, ya masih di garis walaupun di ujung, ya kan, boleh sah, ya. Berarti masuk ke nomor 5, ya Pak Bu, nomor 5 ya. Oke, berikutnya Partai Tomat sebelahnya, ini bukan berarti Bu kotaknya lain ini ya. Ini nampaknya aja kosong, kotaknya tetap saja masih jajar sama. Ya, tapi itu masuk juga suara sah ya, tapi ke partai. Oke, bagus. Dan sebelahnya juga seperti itu normal. Kalau yang sebelahnya normal ya, mencucuk nama orang calegnya, ya. Dan paling sebelahnya lagi mencucuk partai politik, otomatis masuk ke suara partai. Oke, oke Bu. Oke, lanjut. Ada yang bertanya kan sampai sini? Ada nggak? Silakan Pak Bu tanya. Boleh sambil duduk saya Pak ya. Silakan Pak Bu. Boleh sampai sini kita buka tanya jawab. Nanti kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Izin minum Bapak Bu ya. Baik Bapak Ibu, ini saya terangkan sedikit ya. Di sebelah sini, karena dia nyoblosnya di bagian partai, maka suara sah untuk partai, maka kita tuliskan nanti di teli di partai pula untuk satu. Nanti kita simulasi di sini. Untuk yang bagian ini dicoblosnya di nama calon, maka dia dituliskan nanti disesuaikan namanya. Ini sah untuk calon, sah untuk calon, contohnya seperti ini. Yang ini coblosnya di luar berarti sah untuk partai. Yang di sini ini karena dia masih di garis, tidak di luar garis, ini sah untuk calon karena dia masih di sini, di area lingkup ini. Yang berikut apabila dia ada dua, di sini dicoret, di sini dicoblos, di sini dicoblos, ini larinya kemana? Ini ke suara partai, ke suara partai. Berarti nanti kita tuliskan di telinya di partai. Oke, paham apa gue ya? Oke, lanjut Ben. Bu, ada tanya Bapak Ibu? Ada tanya nggak? Boleh. Nah, kita lihat aja. Oke. Yang tadi itu selagi masih di dalam kotak, selagi masih di dalam kotak. Kalau di luar kotak sudah pasti itu tidak sah. Tidak sah apabila terdapat suara satu yang tidak sah, dituliskan di teli tadi tidak sah. Ada kolomnya tersendiri nanti di bagian akhir. Nanti kita simulasi. Yang ini nama calon. Yang di sini sah. Di sini sah. Di sini pun sah. Kenapa? Boleh. Nah, Itu sudah jelas tidak sah. Besar bolongnya. Cucu mau pakai tangan nggak? Cucu itu pakai ya cucunya kita pakai paku. Menyoblosnya jika pakai rokok tidak sah, apalagi lebar. Kita sudah disediakan alat coblosnya itu paku, drum, ya sering, tapi tidak sah jatuhnya. Koyak tidak sah. Ya, di luar dari kotak garis ini tidak sah. Di luar kotak, di dalam kotak yang seperti tadi. Oke, ini sah. Sah, masih dalam kotak. Masih dalam kotak, masih dalam kotak. Oke, ini masih di garis ya. Ini pas di garis. Lanjut. Lagi Pak yang bertanya Bu? Ada. Nih Bu Risna mau nambahkan, ini ada orang BPK nih, coba Bu tambahkan Bu, ada penambahan? Pas. Bu Risna yang pas-pas. Oke, ada lagi Bu, Pak Bu, mau tanya. Saya senang kalau ada bertanya-tanya, kan diskusi Pak Bu, ya. Sifatnya kita diskusi. Ini yang orang lama bukan berarti juga orang lamanya juga nggak update, ya. Orang baru juga pasti tentunya juga harus update, karena juga semua aturan juga mungkin ada perubahannya, ya. Tapi di dalam sebuah TPS ada juga orang lama itu bagus, ya, karena dia akan membimbing orang atau anggota TPS yang baru, ya, untuk regenerasi.
Oke, ya Bu, silakan. Dipilih nama ya? Iya. Satu aja kan Bu? Nggak calegnya satu aja dicucuk kan? Iya, iya. Calegnya satu dicucuk kan? Nah, calegnya satu Pak Dedi, dijelaskan Pak Dedi. Nah, calegnya satu, yang satu lagi suara partai, Pak Dedi jelaskan. Ya, 2 lubang. Nah. Jika terdapat 2, mana contoh yang tadi Fit? Yang sah tadi, yang sah. Nah. Satu tusuk tomat, Satu tomat, satu dicaleg. Oke. Ini sah untuk calon. Sah calon. Lebih memprioritaskan calon. Ya. Memprioritaskan calon. Selagi itu benar. Satu aja. Ada lagi? Oh, Pak Abdur.